Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa saril anbiya wa likulli minhum wa sahabat ajma'in, khususan khulafa ar-rasidin sadatina Abi Bakar, Umar, Uthman wa Ali, wa bagian syarah basyara bil jannat mil arwah Sayyidah Ahmad Zahra, Sayyidah Muhammad Khadijatul Kubra, Sayyidah Aisyah Ridha, Sayyidah Hasan, Maulana Husain, Sayyidah Abbas, Sayyidah Hamzah, Sayyidah Abdullah bin Abbas, jami' ahli al-badr wal hud wal hudabiyah, jami' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minhum Sayyidina Muhajirullah Muhammad bin Isa, Sayyidina Ali bin Ali Khalid Qasam, Sayyidina Bikir Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alu jami' sadatina Ali Abi Ali Sayyidina Ibrahim wa jami' ibadillahi salihin masyarikil ali ila magharibiha wa jami' masyayikhna biddin. Thumma khususan sahabat hadzal kitab al-Imam Nawawi Damashq usulin furuhim bi anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim asrarihim anwarihim ulumna fahati biddin wa dunya wal akhirah. Ya Allah aslih umurana wa umural muslimin, ya hawil ahwalana jal muslimin sanhal. Ya Allah astaghfirfa'an al-bala wal waba wal ghala wal hurub zalazil fitan ma dhahara minha ma batan. Ya Allah bali maqasidana maqasid masyayikhina wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ala hadniya wa fi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftah babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faqad qala al-ma'alif ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin lan qala wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iman kibaya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma yaqul idza amsayta fala tantazirus sabah wa idza asbahta fala tantazirul masa wa khus min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Qalu bi syarh hadzal hadis ma'nahu la tarkanna ila dunya wa la tattakhizha watanan wa la tuhaddis nafsaka bitulil baqa'i fiha wa la bil i'tina'i biha wa la tata'allaq minha illa bima yata'allaqu bihil gharibu fi ghairi watanihi wa la tastaghil fiha bima la yastaghilu bihil gharibu alladhi yuridu dhahab ila ahlihi. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral aba wal ummahat wal ikhwan wal akhwat hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, terutama nikmat iman dan nikmat Islam.
nikmat kesehatan, kesempatan dan juga nikmat taufik dari Allah, diberikan kemampuan untuk kita beribadah kepada Allah, diberikan kemampuan untuk kita solat berjamaah, diberikan kemampuan untuk kita berzikir dan berdoa, diberikan kita kemampuan untuk kita bisa hadir majlis taklim ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah, dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, dan kaum muslimin diberikan Allah taufik, diangkat bala dan musibah, dan Allah berikan kepada kita semua husnul khatimah fi khairin wa ludfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-471, masih berkenaan di dalam bab zuhud terhadap dunia. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar yaitu Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibaya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kedua bahuku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah engkau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong dengan Sayyidina Abdullah bin Umar, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang melewati jalan. Jadi itu nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Juga nasihat untuk kita disampaikan Sayyidina Abdullah bin Umar, riwayat hadis ini nasihat bagi kita. Jadilah di dunia ini seperti orang asing atau orang yang melewati jalan. Yaitu di sini kata Imam Nawawi syarah dalam hadis ini, maknanya la tarakanna ila dunya wa la tattakhidha watanan. Jangan jadikan dunia ini tempat bermukim. Sekarang lewat, dengar kita di dunia ini, jangan jadikan tempat bermukim. Wala tattahi tuhaddis nafsaka bitul baqai fiha. Jangan kau bicarakan atau ngomongkan di dalam dirimu atau merasa engkau akan lama menetap di dunia ini. Dengar kita ni, apalagi kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala bil i'tina'i biha. Jangan pentingkan gina urusan dunia. Wala tata'allaq minha. Jangan tergantung kepada dunia. Jangan dia jauh ke baik. Illa kecuali bima tata'allaq bil gharib fi ghairi watanihi. Kecuali orang yang asing yang bukan berada di tempatnya. Orang yang asing, kita pergi berangkat tempat lain, keluar kota. Nah, macam itulah. Ada tak kita nak kepengen nak netep, nak lama, nak balik, itulah ujungnya kita. Kita fikir nak balik. Wala tastaghil fiha bima la yastaghil bihil gharib allazi yuridu zihabil ahlihi. Ya, jangan sibukkan kecuali sibukkan seperti orang asing yang kepengen balik di rumahnya. Ya, kalau ada dua pengen balik. Untuk sementara apa di luar. Kenapa? Nak balik kaki. Ada rumah. Nah, kita itulah di dunia ini.
kita akan balik kepada akhirat. Dunia ini sedengat. Maka jadi rasakan, kata Nabi, dunia ini seperti engkau orang asing atau orang melewat di jalan. Dengar dunia ini. Ngapa kita nak sibukkan urusan dunia? Ngapa nak kita sibukkan urusan seolah-olah kalau tidak kata dunia tak ada dapat apa-apa? Kita akan balik ke tempat kita akhirat. Ngapa sekarang ini sibuk urusan dunia, lupa terhadap akhirat? Sambilan baik. Dunia ini akan kita tinggalkan. Tempat kita nian adalah akhirat. Maka ketika kita berada di luar, kan pikiran kita tu di rumah. Orang di luar lagi bergawi. Untuk apa? Untuk di rumah sibuknya. Bukan untuk bangun rumah di jalan, ada rumah, ada di rumah di akhirat gitu. Maka sibuk dunia ini urusan akhirat. Jadi jangan sibukkan urusan dunia. Karena kita tinggalkan di dunia ini. Maka dari nasihat itulah Sayyidina Abdullah bin Umar memberikan nasihat kepada kita. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, "Idza amsayta fala tantazir sabah." Kalau kamu di sore hari, tak usahlah nak nunggu pagi untuk kita beramal, lakukanlah. Di sore tak usahlah nunggu pagi. Kadang ni sore malam ni. Tak usahlah nunggu besok baru nak bertobat, besok baru amal. Tidak, malam ni lah. Dengar kita ni waktu ni. Tak usahlah nunda besok. Malam ni lah. Nak baca Quran, nak ibadah, nak tobat, istighfar yang baca kita lakukan untuk akhirat kita. Wa idza asbahta fala tantazir masa. Kalau pagi hari tak usah nunggu sore. Lakukanlah. Apalagi kita tak tahu kesibukan kita. Apalagi kita tak tahu umur kita. Ngapa nak nunggu lagi? Kita sekarang malam ni nak nunggu pagi belum tentu. Tak ada jaminan kita hidup malam ni sampai besok. Tak ada jaminan. Maka lakukanlah di sekarang. Jangan tunda lagi. Khudz min sihatika. Ambil, manfaatkan kesehatanmu. Lima radika, sebelum datang masa sakit. Wa min hayatika limautika. Manfaatkan kehidupanmu sebelum untuk kematianmu. Selagi kita hidup untuk kematian, lakukan. Kita pasti akan menemui kematian, akan dibangkitkan di hari kiamat. Amal apa yang kita telah kita lakukan, tabungan apa yang telah kita tabungkan untuk bekal kita di akhirat. Apa yang telah kita amalkan, manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan kita nak nunggu-nunggu, karena selagi kita di dunia ini masih pacak kita beramal sebelum kita datangnya kematian. Tak manfaat lagi nyesal setelah meninggal, tak manfaat. Nyesal kalau setelah meninggal, tapi tak manfaat. Di dunia ini masih manfaat. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar ini luar biasa, beliau beramalnya luar biasa. Tidak ada beramal kecuali dia meloi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Umar luar biasa. Punya anak, jadi dia itu juga anaknya bernama Salim. Yang sering diceritakan. Tidak kepengen urusan dunia. Urusannya beramal. Sahabat ibadah adalah. Bahkan beliau ditawari oleh presiden Amir Mukminin, raja di zamannya, Sulaiman bin Abdul Malik, nawari Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Nak minta apa kau? Kalau kita ditawari itu banyak mintanya. Beliau tidak ada nak minta apa-apa. Beliau menyatakan, aku malu minta kepada selain Allah di rumahnya Allah. Ya, bagaimana orang yang mengandalkan Allah itu
malu nak minta dengan selain Allah di rumahnya Allah. Dia tahu lagi. Kita banyak kadang-kadang bersandar kepada manusia. Apalagi kita hidup di akhir zaman ini. Mantapkan, kuatkan keimanan kita, sandar ke dengan Allah, jangan dengan yang lainnya. Yakini rezeki itu dari Allah, yang pacak melindungi kita Allah, bukan yang lain. Jangan membuat kita risau, ragu, gelisah. Allah tetap maha pemberi rezeki, Allah maha melindungi, Allah tempat mengadu, Allah maha penolong, Allah maha penyayang. Makanya kalau kita susah, kembali kepada Allah. Kalau mentok segala urusan kita, urusan apa sulit, bagi Allah tidak sulit. Maka di antara bacaan dianjurkan kalau kita lagi sudah mentok, sulit, apa yang harus kita ucapkan? Itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, doa Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar Fir'aun. Nah itu baca itu, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu baca, kata Al-Imam A'mash meriwayatkan ini hadis. Semenjak aku tahu itu doa tidak pernah aku tinggalkan, dirutinkannya baca. Itu ngadu kepada Allah, bersyukur. Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala puji bagimu. Allah menginginkan itu, terdesak. Kita terdesak mengutuk, nyalakan inilah, nyalakan itu. Ini gara-gara pemerintah, wah ini gara-gara si anu, ini gara-gara si fulan, gara-gara tidak. Nabi Musa pada saat itu terdesak dikejar Fir'aun di depannya laut. Apa yang diucapkan Nabi Musa? Pertama, Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala puji bagimu, syukur kepada Allah. Wa ilaikal mustaka, nah ini engkaulah tempat mengadu, kepadamulah kami mengadu, bukan dengan yang lain. Wa antal musta'an, dan engkau maha penolong. Kami ngadu dengan engkau dan engkau maha penolong. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya upaya kecuali Allah yang maha tinggi dan maha agung. Nah itu berserah. Baru di situ Allah perintahkan dikit, tak banyak perintahkan pukulkan tongkat ke laut. Perintah togut tongkat mukulkan ke laut. Tak tahu Nabi Musa apa yang terjadi. Ini perintah Allah, laksanakan. Nah itu yang harus kita lakukan. Itu mepet urusan ngadu dengan Allah, kerjakan perintah Allah. Ini nak minta tolong dengan Allah, tapi perintah Allah ada dikerjakan. Ya Allah, sahunya ni hidup ni memang, ya Allah berilah ini. Solat tidak, solat dulu. Makanya kalau kiai dulu, kalau kita datang, baik kiai dulu datang urusan apa baik, dinjuknya zikir, dinjuknya begit. Urusan panglaris, berdagang, urusan ada masalah, urusan jodoh, macam-macam. Linjuk kadang-kadang solawat. Nah baca habis solat, disuruhnya solat gitu. Baca 3 kali habis solat. Dikit 3 kali baca habis solat. Solatnya itu dia. Karena kalau sudah mengerjakan perintah Allah, berdoa pada Allah, Allah ijabah langsung. Itu Nabi Musa mengadu kepada Allah, perintah Allah laksanakan langsung, dinjuk Allah solusi. Laut terbelah. Wah, solusinya luar biasa. Hebat. Dari solusi itulah bukan hanya terbebas, tapi itulah adalah perlawanan. Tenggelam Fir'aun sekaligus langsung. Maka dikatakan orang yang mengadu kepada Allah, Allah berikan solusi. Yang nak mencelakainya, Allah subhanahu wa ta'ala musnahkan. Makanya hati-hati dengan wong yang sering mengadu kepada Allah. Siapa mereka? Para aulia, para solihin.
Makanya hati-hati dengan orang-orang soleh. Mereka tidak doa jahat, tidak. Mereka mengadunya kepada Allah. Maka Nabi SAW sudah nyampaikan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala sudah mengumumkan, man adani waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti kekasih-kekasihku, aku umumkan perang dengannya. Karena orang yang sering curhatnya dengan Allah, kan curhat dengan manusia, curhat dengan Allah, mengadu dengan Allah. Ini orang-orang soleh, mereka yang demikian tidak pernah doakan orang jahat, tidak, doakan baik. Tapi doa baik ini mengadui dengan Allah. Maka kalau orang yang jahat, orang yang baik, bahaya. Allah langsung memberikannya. Maka kalimat itu Imam A'mash mengatakan, tidak pernah aku tinggalkan. Lagi apa, baca terus sehingganya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga ketika ada susahan, langsung dapat pertolongan dari Allah, solusi. Jadi solusi dapat, yang nak mencelakai musnah. Dapat Nabi Musa solusi dengan kaumnya, mudah berjalan masuk. Melok Fir'aun dengan pengikutnya, tenggelam. Nabi Musa selamat. Ucapannya, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu luar biasa doa. Nah, itu kita dalam keadaan susah sekarang, ngadu dengan manusia tak bermanfaat. Ngadu buntu dengan manusia tak dianggap wong, diremeh wong malahan. Cara hidup ni buntu aku ni, buntu nak marah baru. Tapi kalau dengan Allah kita ngadu, Allah senang mendengar curhatan kita, aduan kita, senang Allah. Pada saat kita mengadu, memang Allah tempat untuk kita mengadu, tempat curhat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku ni buntu ya Allah, aku kepengen berduit, dah apa-apa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tidak ada melupakan kita minta. Tapi ketika kita minta urusan dunia, jangan lupa akhirat. Berarti tadi orang-orang yang soleh tak galak minta urusan dunia. Kecil gini urusan dunia ni. Mintanya minta akhirat. Kan tempat kita ni kan. Nah, mudah-mudahan perjalanan hidup kita manfaat untuk kita. Sisa umurnya kita mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, untuk akhirat kita. Karena kita tak tahu berapa tinggal sisa umurnya kita. Jadi mudah-mudahan kita diberikan Allah husnul khatimah. Allah ampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan taklah kita meninggal, kita bersih dari dosa, bersih dari tuntutan, setelah menunaikan kewajiban-kewajiban kita, baik kewajiban dengan Allah maupun kewajiban dengan manusia. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadis selanjutnya, an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Kata Sayyidina Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, datang seseorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat Nabi datang. Maka sering itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang dari Nabi, minta solusi, minta doa, minta resep dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dokternya hati, tibil qulub. Segala solusi ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumber rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tengok sahabat demikian, datang punya kesempatan untuk minta dari Nabi, minta resep. Apa resep ini? Luar biasa mintaannya sahabat ini. Kata Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan aku suatu amalan. Jadi minta suatu amalan.
Kalau kita minta amalan dengan kiai, minta amalan supaya luas rezeki, lancar bisnis, urusan itu baik, kita minta tunjukkan apa dia amalannya. Oh, amalan apa dia ustaz? Amalan biar awet muda. Awet muda. Apa dia amalan biar rezeki lancar, hidup senang. Apa dia ustaz? Amalan biar enteng jodoh. Ini juga sahabat Nabi hebat mintanya. Minta, ya Rasulullah tunjukkan aku amalan. Apa dia, untuk apa amalan? Nak ngamalkan ini. Idza amiltuhu, kalau aku amalkan, ahabani Allah wa ahabani nas. Aku dicintai Allah dan cintai manusia. Oh, hebat ini. Dicintai Allah dan cintai manusia. Cinta kalau. Makanya kalau amalan itu jangan buat wong takut dengan kita, jangan. Apa dia amal supaya wong takut, jangan. Supaya wong cinta dengan kita. Jadi ada dua anak bertemu dengan orang yang jual amalan. Ini nak amalan. Untuk apa yang amalan ini? Kalau Ustaz ngamalkan ini, baca ni, wong takut ni Ustaz. Takut dah lah. Yang dah lah ngamal supaya wong tu senang dengan kita. Bukan yang takut, supaya senang. Maka wong kadang-kadang modal minta amal supaya kebal, supaya kita ni jauh dari balak dan musibah. Sebab kalau kebal nak nantang orang nanya kebal, sakit juga. Ada seorang waktu itu nanya dengan guru kita, Abu Ya'la bin Hamid Nagib bin Muhammad bin Syabakar bin Salim, nanya tentang sahabat. Ada tak sahabat itu kebal? Sahabat itu kan kebal. Nak perang-perang ni supaya apa? Kebal. Kata beliau, sahabat Nabi itu berperang tu pengen syahid, bukan nak pengen kebal, pengen meninggal. Sahabat itu seluruhnya. Sayyidah Khalid bin Walid ngelawan itu pengen mati syahid, ngelawan kalau sahabat Nabi, tapi tidak mati dalam peperangan Sayyidah Khalid bin Walid, tapi tetap golongan orang mati syahid. Maka keinginan untuk mati syahid, sekian luka-luka di badan, tidak ada kebal. Nah, perang nyari ilmu kebal. Orang pengen mati syahid. Itu Sayyidina Khalid bin Walid itu kalau sudah nulis surat kepada orang-orang kafir, gegarlah itu tulis suratnya. Ya, pertama lembut, ngajak Islam, mana masuk Islam. Dah kalau masuk Islam, bayar pajak baik kamu. Kita tetap berinteraksi tapi kamu bayar pajak. Itu dengan istimewanya. Nah, kalau sudah tidak galak baru. Kalau tidak galak, kamu dua hal itu tawarannya. Sayati qaumun yuhibbunal maut, kama tuhibbunal haya. Kalau kamu dah galak itu akan datang suatu kaum, katanya. Itu para sahabat Nabi yang mereka senang dengan kematian sebagaimana kamu senang dengan kehidupan. Kamu ini buang datang pengen mati, makanya gugup mudah dengar itu, ini buang nak pengen mati perang. Itulah sahabat Nabi. Tak kata nama apa amalan, kebelah segala macam, ditakut uangnya dia. Nah, ini sahabat Nabi kepengen dicintai Allah dan dicintai manusia. Apa dia amalannya? Minta amalan. Maka tunjuk Nabi amalannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala izhad fid dunya yuhibukallah wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zuhudlah di dalam dunia ini. Tak salah banyak kendak urusan dunia. Karena paling zuhudnya pada denda itu adalah meninggalkan yang diharamkan. Meninggalkan diharamkan. Itu zuhud. Jauhi yang dilarang Allah itu zuhud. Bukan berarti zuhud di dunia itu dia buntu harus tidak. Ada orang kaya zuhud dia. Banyak para ulama, para usulin kaya. Al-Imam Junaid berduit hebat luar biasa. Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim dan anak beliau Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim.
banyak duitnya. Zuhud itu tak banyak kendak. Sampai Sayyidina Al-Imam Sayyidina Husain bin Syekh Bakar bin Salim dengan kekayaannya banyak luar biasa, hingga akhirnya ada orang datang dalam hatinya, memang ulama kaya-kaya ini hebat, anggap tidak ada zuhud, dikasyapnya langsung. Kalau seandainya seluruh harta aku ini yang aku miliki ini dimbe Allah, tidak bergerak sikap bulu pun di badan aku, dah tak pengaruh. Itu namanya zuhud, dah tak pengaruh. Itu hilang dikit lagi, mengutuknya panjang, susahnya apalah hilang, apalah baru dikit. Padahal itu adalah yang banyak masih dengan kita. Punya 2 juta hilang 100 ribu, pikirannya luar biasa, berapa hari tidak hilang. Nyusah padahal yang masih banyak ada dengan dia. Ini dikatakan model itu orang yang zuhud terhadap dunia. Maka orang yang zuhud ini dicintai Allah, tidak menginginkan dunia. Ya, kalau misalnya ada sahabat zuhud kalah, tapi yang berdagang Sayyidina Abdurrahman bin Auf zuhud, berdagang beliau, dapat duit banyak, untung banyak, ahli berdagang dengan cara Nabi SAW, berduit, infaknya banyak, sedekah berduit lagi, infak lagi, berduit lagi, itu infaknya. Zuhud tidak ada kepengen nak kaya. Itu Sayyidina Abdurrahman itu tidak ada pengen kaya dah. Jadikan Allah kaya. Maka yang biasanya itu biasanya kalau tidak kepengen dinjuk, kan kita sering tidak kepengen dinjuk, pengen nian tidak dinjuk. Maka kalau nak kaya tu tak usahlah pengen kaya, jadi kaya. Tidak usahlah kepengen, dan itu memang, dan itulah menunjukkan Allah yang ngatur. Maka ada seorang soleh ketika di Mekah untuk tawaf, jenguk ada seorang pemuda yang beda mukunya, rajin ibadah. Orang yang dikatakan ini orang yang makrifat kepada Allah, mengenal Allah ini. Akhirnya ngobrol, ditanya, bagaimana engkau itu mengenal Allah? Tahu bahawa itu Allah itu ada dan engkau mengenal Allah. Beliau menyatakan, aku mengenal Allah dikarenakan, dikatakan dalam pengalaman hidup aku, sesuatu yang aku inginkan kadang tak dapat, tapi yang tidak aku inginkan dah dapat. Disitulah dikatakan aku meyakini dan mengenal bahawa ada yang ngatur aku, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ngatur itu. Kalau keinginan kita dapat terus, berarti kita ngatur. Justru kadang-kadang yang kita inginkan tak dapat, yang tidak kita inginkan dapat, berarti kita ni diatur. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Dari situ dikatakan aku mengenal Allah. Maka aku tak ada kerja lagi, yang penting aku mengabdi kepada Allah sudah. Nah itu kita modal itu. Kalau nak pengen kaya, kalau tak galak kaya, jadi biasanya dapat. Kalau pengen tidak. Maka urusan dunia ni Allah nak ngenjuk siapa ben? Tidak ada harus yang taat, tidak. Orang kafir dinjuk Allah, orang mukmin juga dinjuk Allah, orang maksiat dinjuk Allah. Urusan dunia, orang yang taat dinjuk Allah juga. Tapi kalau urusan akhirat, hanya orang mukmin dan orang taat diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini istimewa kalau urusan akhirat. Dunia ni tak ada istimewa, makanya Allah njuk segala siapa pun. Maka di antara murid Al-Imam Sayyidina Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu nak belajar ilmu kimia. Dahulu tu keilmuan tu sudah ada. Di dunia ini keilmuan itu ada dari dulu. Kalau sejarah nyatakan zaman dulu, zaman batu tak kata ilmu, kemana Nabi Adam? Kemana para Nabi yang diajarkan Allah ilmu? Nabi Adam itu dimuliakan Allah, malaikat salut, kenapa? Karena Allah ajar ilmu. Di Al-Quran itu Nabi Adam itu mengetahui segala macam nama. Wa alamal adam asma'u kullaha, ilmu. Bukan tak kata ilmu. Keilmuan dulu sudah ada.
Cuman gara-gara itu tadi keilmuan akhirnya congkak. Akhirnya seolah-olah pintar dewek. Padahal ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Qarun baca menghasilkan harta banyak, dapat menghasilkan emas. Belajar dari mana? Nabi Musa. Jadi keilmuan dulu tu sudah ada. Kan tak kata, lolo kalau zaman dulu kita ni lah pintar. Dan sudah ada, tapi ketika membangkang dimusnahkan Allah umat-umat terdahulu. Jadi ilmu itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, para nabi. Jadi zaman Nabi Adam yang paling berilmu. Zaman Nabi Musa berilmu, macam-macam ilmu. Makanya Fir'aun dengan Hamannya, dia yang punya ilmu macam kalah dengan ilmu Nabi Musa alaihissalam. Dan sumbernya kita sekarang keilmuan yang seluruhnya ada pada Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Jadi seluruhnya sudah berilmu dari zaman Nabi Adam. Akhirnya apa? Banyak yang membangkang, dimusnahkan. Jadi dulu sudah ada namanya. Jadi belajar. Makanya dalam hal ilmu urusan dunia sumbernya Al-Quran dah. Jadi ulama-ulama dahulu macam-macam ilmu, doyan belajar macam-macam ada ilmu ni. Apalagi Imam Syafi'i itu tidak ada dengar ilmu kecuali beliau belajar macam-macam. Cuman itulah tidak ada ilmu yang wajib. Kita nak belajar macam-macam itu, ilmu kimia segala macam, kedokteran dari Islam kalau seluruhnya. Cuman yang wajib tadi adalah ilmu berkenaan dengan ibadah. Makanya seorang pemuda pengen nak belajar ilmu kimia dengan Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Beliau dikatakan nak ngajari, bayu ku ajar kata. Tapi syaratnya ada sikap. Syaratnya kau melok aku dulu selama setahun. Berkhidmat dulu. Melok igawi aku. Melok diajarkan ibadah dulu, solat, wuduk. Syaratnya dikatakan jangan batal wuduk. Sudah diajarkan kemudian setahun melok jangan batal wuduk. Batal wuduk, wuduk lagi cepat. Batal wuduk lah. Jaga wuduk hingga akhirnya nurut. Ini mudah tadi. Keinginannya kepengen belajar kimia. Ingin belajar kimia. Lakukan itu, solat, dan kalau wuduk batal langsung wuduk lagi, mentahankan wuduk. Tidur, bangun tidur, wuduk lagi. Setahun. Setelah setahun, pada saat itu 1 tahun dia berwuduk. Ketika berwuduk, dia ngambil banyu itu kan jadi emas. Banyu jadi emas. Sembek emas. Dikit lagi dia takutan buang kenyang. Datang pada gurunya. Baik guru, ngapa? Tadi tu dia katakan aku nak bodoh, tapi pas apa? Megang banyu jadi emas. Apa kata gurunya? Nah, sekarang kau sudah ahli kimia kau jadi. Pacak ngubah banyu jadi emas. Kau ke mana kemas itu? Kau buang ke katanya. Ngapa kau nak ambil? Ada galak itu urusan dunia. Tak galak lagi urusan dunia tak. Sudah belajar apa? Diajari ilmu agama dan dia sudah taat, hilang di dalam diri kecintaan terhadap dunia. Yang tadi nak pengen belajar, nah ini sudah ahli sudah. Nah, makanya pacak modal itu. Ilmu itu. Banyu jadi emas. Syaratnya kalau sudah tak galak. Kalau tak galak, tidak galak. Yang antar juga mukjizat karamah Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Itu juga baca banyu jadi emas. Beliau mufti Mekah dalam mazhab Imam Syafi'i di zamannya. Hidupnya sangat sederhana. Berkawan sekelasnya Imam Romli di Mesir. Ayo berduit. Nah, beliau sederhana hingga ketika pada saat beliau di Mekah dikunjungi oleh kawannya Al-Imam Romli dengan keluarga-keluarganya berduit, hingga akhirnya istrinya tadi adalah selama ini tidak ada ngomong, akhirnya ada kendak lah urusan itu. Jengoklah kawan kau, ada galau ininya segala macam lah ngomong urusan ini.
Ibn Hajar pada saat itu bini ngomong itu, kau galak ni apa? Galak. Sini panggilnya. Sumur, 4 rumahnya diembek sumur. Saya embek banyu, pegang jadi emas. Terkejut bininya. No, ini baca jadi emas. Kata Ibn Hajar, kau ambillah emas itu. Jangan ambil emas. Tapi kau tidak lagi seumur dengan aku. Bagilah. Kalau kau masih nak galak, buang ke lagi emas. Sumur, buang ke lagi ke sumur. Akhirnya bini baru sadar, ya Allah, hebat laki aku ni rupanya. Dibuang ke sumur, dah galak juga. Makanya itu tadi, kalau sudah tak galak. Tapi balik adalah urusan dunia ini adalah bukan yang istimewa. Maka jangan kita pandang dunia ini istimewa. Tak ada apa-apanya. Karena kita akan tinggalkan. Kemana mereka-mereka yang punya kuasa? Kemana mereka-mereka yang punya duit? Sama juga kubur. Kan kapannya 3 lapis. Harta banyak. Kemana? Tak ada faedah. Harta itu bisa jadi tuntutan, pertanyaan panjang lama. Makanya sahabat itu kenapa tak galak mereka memiliki harta? Karena hisapnya lama. Itu yang halal, bagaimana yang haram. Jangan istimewakan. Kalau ada tunjuk, bersyukur. Tapi jangan ada pentingkan di sini. Maka disebutkan tadi itu wala i'tina'u biha, jangan pentingkan dunia ini. Lalu jangan. Jangan seolah-olah kita nak pengen ini. Pengen ini tak usah lah penting. Kita berdagang-berdagang dengan yang halal. Kalau memang Allah nentukan kita berduit, cepat jalannya. Begawi-begawilah yang halal. Kalau misalnya diberikan, bersyukur pada Allah Subhanahu. Jangan jadikan ini. Yang pokok gitu jadikan taat kepada Allah akhirat. Niatkan ketika berdagang niat yang baik untuk mencukup diri kita, keluarga kita, jadi nafkah. Itu. Begitu juga begawi, niat yang baik. Karena dengan niat yang baik, maka itu dia namakan jihad, boleh pahala. Terlebih lagi yang sago nyari duit, itu lebih lagi dia. Ada yang lemah, ada yang sago. Yang sago ini lebih lagi pahalanya. Keringat yang ngampuni dosa. Luar biasa ini. Yang sago itu lebih, tapi yang halal. Kalau yang haram, kalbu, boleh pahala ada, boleh dosa ada. Rezeki itu pasti sudah. Nah, jadi niatkan itu untuk akhirat seluruhnya. Jangan kita pentingkan harus main harus ini tidak. Tanamkan diri kita kesabaran. Tanamkan diri kita rasa syukur. Gitu. Kalau dua hal ini ada pada diri kita, nikmat dunia dan akhirat. Sabar dan bersyukur. Nah, jadi zuhud terhadap dunia maka dicintai Allah. Nah, dan dicintai manusia apa? Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanidin hasanah. Zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia. Kalau kita nak dicintai manusia, jangan banyak kendak dengan apa yang di tangan manusia dah. Jangan banyak kendak. Kalau kita sudah banyak kendak, marah yang kaya berkendak hartanya, marah pemerintah berkendak ini, sudah. Tidak akan dicintai manusia. Itu maksud zuhud. Tak usahlah banyak kendak dengan apa yang ada di tangan manusia. Tidak, jangan ada hajat apapun dengan manusia apa? Baik itu minta pujian, manusia minta hartanya. Kalau kepengen kita nak disenangi manusia, zuhudlah. Tidak usahlah banyak kendak urusan apa yang ada di tangan manusia jangan. Minta pujian, minta harta, marah wong itu tidak disenangi wong. Sekali dua kali yo habisnya dah. Bahasa kitanya jangan sampai kita dikilani wong. Dikilani wong jangan. Dinjuk yang pecahnya dia depan kita ni di belakang dah aku janu ni kahwin banyak ke? Ya, tidak disenangi wong. Jadi kalau kita tidak ada butuh dengan wong akan disenangi. Itu namanya zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Nah, mudah-mudahan kita bisa ngamalkan ini. Dicintai Allah dan dicintai manusia. Zuhudlah
dalam dunia dicintai Allah, zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia dicintai manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita. Allah Subhanahu wa taala sampaikan hajat-hajat kita. Allah luaskan rezeki kita yang halal dan barakah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.